Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saat ini akan mempresentasikan tentang implementasi SSIS Data Warehouse studi kasus vending machine sales. Di sini ada anggota dari kelompok 4, yaitu yang pertama ada Rian, yang kedua ada Messi, yang ketiga ada Usama, yang keempat ada saya sendiri, yang kelima ada Muhammad Awalizan. Untuk sumber dataset yang kami dapat itu dari website penyedia layanan dataset, yaitu www.kaggle.com. Dataset ini berjumlah 6.445 baris. Dan data tersebut berasal dari berbagai lokasi di Central New Jersey. Berikut ada lokasi vending machine-nya. Yang pertama ada Guten Platz, yang kedua ada Perpustakaan Umum IB, yang ketiga ada Brunswick Eskimo, yang keempat ada Early Asphalt. Selanjutnya ada deskripsi atribut. Yang pertama ada status. Jadi status ini adalah mewakili jika data mesin berhasil diproses. Yang kedua ada device ID, di mana itu ada ID mesin. Yang ketiga ada lokasi, menunjukkan lokasi mesin berada. Yang keempat ada mesin, ada nama produk, nama mesinnya. Yang kelima ada produk yang dijual oleh vending mesinnya. Yang keenam ada kategori. Kategori ini adalah kategori makanan yang dijual pada vending mesin tersebut. Yang ketujuh ada transaction. Transaction ini adalah kode unik untuk setiap transaksi. Yang kedelapan ada trade state. Trade state ini adalah tanggal dan waktu transaksi. Yang kesembilan ada type. Type ini jenis transaksi. Yang ke-10 ada air coil. Air coil ini digunakan untuk menempuh produk. Yang ke-11 ada air price. Di sini air price adalah harga dari produk. Selanjutnya yang ke-14 ada M-Price. M-Price ini yaitu harga produk yang sudah dipetakan. Selanjutnya ke-15 ada M-Quantity atau kuantitas yang dipetakan dan yang terjual. Ini biasanya satu, tetapi mesin dapat dikonfigurasikan untuk menjual lebih banyak item dalam satu transaksi. Selanjutnya ada line total. Line total merupakan total penjualan dari transaksi. Yang ke-17 trans total. Trans total ini mewakili total semua transaksi yang akan muncul di kartu kredit. Seorang pengguna dapat menjual minuman seharga $3 dan snack seharga 1,5 dengan total $4,5. Yang terakhir ada PRD date, yaitu tanggal saat transaksi diproses oleh seed live atau entitas yang digunakan untuk menggabungkan semua transaksi secara elektronik. Selanjutnya ada landasan teori, yaitu data warehouse dan dimensional modeling. Data warehouse ini adalah suatu sistem yang mempunyai tugas untuk mengekstrak, lalu melakukan pembersihan dan menyesuaikan diri serta mengirimkan sumber data kepada suatu data penyimpanan dimensional yang selanjutnya dapat memberikan dukungan untuk implementasi atas query serta dapat memberikan analisa dalam rangka pengambilan keputusan. Terdapat skema dalam data warehouse yaitu star skema, snowflake skema. Terus selanjutnya ada dimensional modeling. Dimensional modeling ini adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan data analitik. Untuk menyajikan data analitik dapat dimengerti pengguna bisnis. Dimensional modeling menggunakan konsep model entity relationship atau ER dengan beberapa batasan penting. Setiap model dimensi terdiri dari satu tabel dengan satu composite primary key yang disebut tabel fakta atau fact table, dan memiliki kumpulan dari tabel yang lebih sederhana yang disebut tabel dimensi atau dimensional tabel. Selanjutnya perancangan. Untuk skema datanya, setelah dilakukan analisis dari dataset penjualan vending machine, berikut adalah hasil untuk skema data menggunakan permodelan star skema. Di sini terdapat 5 dimensi dan juga 1 fact table, yaitu
ada dimensi transaksi, dimensi pending mesin, dimensi waktu, dimensi coil, dimensi produk, dan satu fact table yaitu fact sales. Di tabel dimensi produk terdapat produk ID, produk, R price, M price, dan kategori. Kemudian di tabel fact sales itu ada ID, mesin ID, produk ID, transaction ID, time ID, trans total. Selanjutnya ada tabel dimensi waktu. Di sini ada time ID, trans date, process date. Untuk di bagian dimensi transaksi, terdapat transaksi ID, transaction, MP quantity, M quantity, line total, status, type. Untuk bagian vending mesinnya, ada mesin ID, device ID, location, mesin. Bagian dimensi coil, ada coil ID, R coil, M coil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh implementasi kepada Visual Studio. Perkenalkan, nama saya Adi Tama Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi SSIS untuk dimensi transaksi. Di sini pertama-tama kita buat dulu database-nya, lalu kita buat tabel dimensi transaksinya. Di sini terdapat transaction ID, transaksi, line total, status, R quantity, M quantity, type, dan jika sudah langsung saja execute. Karena di sini saya sudah execute, maka kita langsung ke Visual Studio. Nah, pertama-tama di sini kita buat dulu data flow text-nya. Kita beri nama dimensi transaksi. Lalu klik 2 kali. Di sini kita buat connection manager-nya. Nah, kita klik no connection. Lalu pilih DB. Karena saya sudah buat koneksinya, maka langsung pilih saja. Selanjutnya, di sini kita akan memasukkan komponen-komponen dari SSIS Toolbox. Yang pertama itu ada Excel source-nya, dan juga ada data conversion-nya. Selanjutnya ada short, lalu ada script komponen, munculnya maka klik OK saja. Lalu ada short lagi, short yang kedua. Yang terakhir ada OLEDB destination. Kita hubungkan dulu panahnya masing-masing komponen. Nah, yang pertama di sini kita ke dalam access source-nya dulu, lalu di sini kita pilih dataset-nya. Dataset ini adalah dataset vending machine, lalu klik OK. Di sini kita pilih name of the Excel sheet-nya yaitu vending machine sales. Lalu pilih kolomnya. Karena di sini kita hanya untuk dimensi transaksi, maka pilih sesuai dengan yang ada pada tabel dimensi transaksi, yaitu ada transaksi, terus ada line total,
ada status, ada r quantity sama n quantity, lalu ada type. Nah, lalu jika sudah maka klik OK. Selanjutnya kita ke data conversion. Nah, pada data conversion di sini kita pilih semuanya. Lalu di sini kita ubah transaksi ke string. Selanjutnya line total ke desimal, ubah data type-nya, lalu status ubah jadi string, lalu quantity biarkan saja double, yang terakhir ada type ubah ke string. Semua ini kita ubah ke 255. Selanjutnya kita ke sort, klik 2 kali. Di sini kita pilih copy of transaction, copy of m quantity, copy of r quantity, copy of status, copy of line total, lalu copy of type. Klik ininya, remove row with duplicate sort values. Untuk script command-nya, kita ke input output karena pada dimensi transaksi tidak, salah satu ID transaksinya itu tidak memiliki value, kita buat value untuk mengisikan ID-nya. Klik edit column, klik ke script, atau edit script-nya. Nah, jika sudah muncul, kita scroll ke bawah, kita akan menambahkan kode pada baris ini. Pertama kita inisialisasi dulu variabelnya. Sini kita masukkan ini i dengan 1. Kemudian sininya kita tambahkan row id-nya sama dengan i, lalu i ditambah sama dengan 1, jadi tiap baris itu akan bertambah 1. Kita klik save, lalu close. Kita klik OK. Selanjutnya ada ke sort 1. Sini kita pilih ID sampai transaction. Lalu klik remove rows-nya, lalu klik OK. Selanjutnya kita ke OLEDB-nya. Sini kita pilih dulu name of the table or the view-nya, kita pilih dimensi transaksi. Lalu kita ke mapping-nya, kita cocokkan. Di sini input volume-nya untuk ID transaksi itu ada ID, untuk transaksi itu ada copy of transaction, untuk line total itu ada copy of line total. Selanjutnya ada status, kita pilih copy of status. Untuk r quantity-nya kita pilih r quantity, lalu m quantity-nya, dan terakhir ada type. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita coba jalankan ya.
Tunggu. Nah, semua komponennya sudah centang hijau, yang berarti tidak ada error. Kita cek datanya, apakah sudah masuk. Kita select tabelnya untuk menampilkan data. Nah, di sini datanya sudah masuk ya. Nah, mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alizan Ahda dengan NRP 16/2020-020. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah untuk membuat dimensi dari vending machine. Langkah pertama yang kita buat, kita pergi ke SQL Server. Di sini kita membuat table dengan nama dim_vending_machine. Di dalamnya terdapat device ID dengan tipe data varchar dengan panjang 430. Yang kedua adalah location dengan tipe data varchar panjangnya 100, dan yang terakhir ada machine tipe datanya varchar dengan panjangnya 30. Jika sudah, kita pergi ke Visual Studio. Di sini terdapat 4 langkah. Langkah pertama itu Excel source, yang kedua ada data conversion, yang ketiga ada sort, dan yang terakhir ada only DB destination. Yang pertama Excel sort, kita klik 2 kali. Di sini kita klik new, lalu kita masukkan data Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita siapkan. Karena saya sudah ada, jadi kita langsung kita pergi ke menu kolom. Kolom ini kita checklist device ID, location, dan machine. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita sambungkan atau tarik garis dari Excel source ke data conversion. Pada data conversion kita klik 2 kali. Di sini kita pilih device ID, location, dan machine dengan tipe data string panjangnya 225, location panjangnya 225, dan machine juga sama. Kita klik OK. Lalu tarik garis dari data conversion ke sort. Pada menu sort kita klik 2 kali. Di sini kita pilih copy of device ID, copy of location, dan copy of machine. Dan jangan lupa kita klik remove rows with duplicate sort value. Kita klik OK. Lanjut, langkah terakhir kita tarik garis dari sort ke all DB destination. Di sini kita klik 2 kali. Di sini kita pilih table mana yang akan kita lihatkan nantinya. Setelah itu kita klik menu mapping. Di sini kita pilih input column copy of device ID dengan destinasi device ID, copy of location dengan destinasi location 1, dan copy of machine dengan destination machine. Kita klik OK. Sudah itu kita klik start. Nah, jika sudah tidak ada error, kita pergi lagi ke SQL Server dan kita coba ambil datanya. Tuliskan query select bintang from dim_vending_machine. Kita blok lalu kita execute. Dan jika berhasil, data akan ditampilkan oleh SQL Server. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Hasan dengan NRP 16/2020-017. Saya di sini akan menjelaskan proses pembuatan implementasi
dari dim time. Pertama kita membuat database di SQL Server. Setelah itu use database-nya dan create table-nya. Setelah create table, lanjut ke Visual Studio. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama Excel sort, data conversion, sort pertama, script component, sort kedua, oleh DB destination. Yang pertama kita buka sort Excel sort. Di sini kita memilih Excel connection-nya dan di sini ada name of Excel sheet, dipilih yang ini. Lanjut ke kolomnya. Kolomnya di checklist yang ingin diproses, transdate dan proses date. Selanjutnya ke data conversion. Data conversion di checklist proses date sama transdate-nya. Lalu data type-nya diganti menjadi string. Selanjutnya di sort. Di sort ini kita men-checklist copy of proses data sama copy of transdate. Lalu remove-nya di checklist. Lanjut di script component. Di script component itu kita membuat ID karena dimensi time itu belum ada ID-nya. Ini kita membuat ID. Sudah membuat ID, lanjut ke script kembali, edit script. Edit script ini kita menambahkan kode search seperti ini. Kalau sudah, balik lagi ke Visual Studio yang tadi, cek OK. Lalu lanjut ke sort yang kedua ini. Di sini kita men-checklist ID, copy transdate, dan copy process date. Selanjutnya ke langkah terakhir, DB destination. Ini kita pilih tabelnya yang mau diproses. Nah ini. Lanjut ke mapping. Mapping ini time ID dihubungkan dengan ID, transdate dihubungkan dengan copy of transdate, process date dihubungkan dengan copy of process date. Oke. Baiklah. Kita start sekarang. Kalau sudah checklist semua gini, lanjut ke MySQL lagi. Lalu ketik select bintang from dim time 1, lalu di run, dan execute. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Sekian dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rian Abdul Rashid dengan NRP 16/2018-016. Di sini saya akan menjelaskan implementasi SSIS, yaitu di tabel dimensi coil. Yang pertama, kita buka dulu SQL-nya, SQL Server-nya. Kita buat dulu database-nya, kemudian pakai database-nya, kemudian buat tabel dimensi coil. Setelah itu
execute. Nah, kalau sudah, langsung saja kita menuju Visual Studio-nya. Nah, di sini yang pertama-tama kita buat dulu data flow testnya. Nah, di sini langsung saja ganti dengan nama dimensi coil. Setelah itu kita klik. Nah, di sini saya sudah buat gitu ya. Untuk pertama-tama sebelum ini seharusnya kita buat dulu connection manajernya. Nah, di sini pilih OLDB. Nah, berhubung di sini saya sudah bikin, kita pilih aja. Lalu lanjut. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama, kita buat Excel source-nya. Kalau sudah, kita klik. Nah, di sini kita tambahkan datasetnya. Nah, ini kita pilih tabelnya, Excel sheet-nya. Kalau sudah, di kolomnya ini ada, kita pilih yang air coil sama M coil. Tuh. Kalau sudah, kita langsung ke data conversion-nya. Nah, di sini kita pilih semuanya, air coil dan juga M coil-nya. Kalau sudah, langsung saja OK. Lalu di sort, itu kita pilih yang coffee of air coil dan coffee of M coil. Kalau sudah, OK. Lalu di script komponen, kita menuju dulu ke input dan output. Nah, di sini di input output kita tambahkan ID, lalu di scriptnya kita edit. Nah, di sini kita definisikan dulu si integer i-nya sama dengan 1. Lalu tambahkan kode raw.id sama dengan i plus sama dengan 1. Jadi supaya si ID-nya terus bertambah 1. Kalau sudah, kita save dan langsung close saja. Nah, dan di sini langsung saja tekan OK. Nah, lanjut kita klik sort 1. Nah, di sini kita pilih yang yang pertama ID, kemudian coffee of air coil, coffee of M coil. Lalu klik OK. Lalu kita langsung menuju ke OLEDB destination.
Oke, di sini kita pilih ya si tabelnya, yaitu dimensi coil. Lalu ke mapping. Nah, di mapping untuk coil ID, di sini ada ID, kemudian air coil, ada copy of air coil, dan M coil dengan copy of M coil. Jika sudah, kita tekan OK. Nah, di sini sudah selesai. Mari kita coba jalankan. Nah, jika sudah berhasil dengan tanda checklist ini, langsung kita coba cek di datanya apakah sudah tampil dengan select bintang from dimensi coil. Kita coba. Dan ini dia datanya sudah tampil. Oke, mungkin cukup sekian untuk implementasi SSIS dari dimensi coil. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesia Rahma dengan NRP 16202004. Di sini saya akan memberi tutorial menjelaskan terkait implementasi pada dimensi produk. Tapi yang pertama kita bikin database-nya dulu. Di create database UTS underscore vending underscore machine. Kemudian kita use ya, setelah itu kita bikin create table-nya, bikin table dimensi produknya sesuai dengan elemen-elemen yang ada di dimensi produk ya. Ada produk ID yang bertipe data varchar length 30, kemudian produk yang tipe datanya varchar juga, kemudian di sini ada air price dengan tipe data desimal, kemudian M price dengan tipe data desimal, kemudian yang terakhir ada kategori dengan tipe data varchar. Oke, jadi yang pertama itu yang akan kita lakukan yaitu drag ini data flow-nya ya, data flow task-nya kita drag ke sini. Ya, karena kita lagi ngejelasin dimensi produk, maka saya akan nge-rename di sini jadinya dalam kurung dimensi produk. Ya, kemudian langkah selanjutnya kita klik 2 kali. Di sini yang pertama yang akan kita butuhkan yaitu Excel source-nya. Excel source kita drag ke sini. Selanjutnya ada data conversion ya, data conversion di sini. Kemudian sort. Ya, selanjutnya kita butuh script komponen. Script komponen ya, di yang ini. Kemudian kita butuh sort lagi. Ini kalau misalkan muncul pop-up seperti ini, transformation kita oke aja. Kemudian kita butuh sort lagi. Yang terakhir adalah oleh DB destination. Kita drag juga ke sini. Oke, kita rapiin dulu.
selanjutnya kita sambung-sambungin ya dari Excel source ke data conversion, dari data conversion ke sort, kemudian dari sort ke script komponen, kemudian dari script komponen ke sort, lalu dari sort kita ke OLEDB destination. Oke, yang selanjutnya kita bikin connection manajernya dulu. Jadi kita klik kanan di sini di kolom connection manager di new OLEDB connection. Kemudian kita klik database yang akan kita implementasikan. Di sini ada database UTS underscore vending underscore machine, kita oke aja. Kemudian di Excel source kita klik 2 kali. Excel source di sini untuk ngambil data dari Excel-nya ya, dari data yang akan kita implementasikan. Yaitu kalau udah muncul kayak gini, kita klik new, kemudian kita browse, kita cari file Excel yang akan kita implementasikan, yang akan kita transform ke database. Di sini ada Excel vending machine ya, kita oke aja. Kita open. Karena di sini saya pakai WPS, dan WPS itu cocoknya di Microsoft Excel 97/2003. Kita oke aja. Lalu kita pilih vending machine sales di name of the Excel sheet. Kemudian di kolomnya, karena kita tadi dimensi produk ya, jadi kita cari fields yang sesuai dengan dimensi produk. Di sini ada produk, kemudian air price, kemudian ada M price, dan yang terakhir ada kategori. Udah cocok. Kalau gitu kita oke aja. Kemudian di data conversion kita klik semuanya di ya produk, air price, M price, dan kategori kita klik semuanya. Jangan lupa ini diganti tipe datanya. Untuk yang produk kita ganti data type-nya ke string. Kemudian untuk kategori kita ganti datanya ke string. Kemudian untuk yang air price dan M price kita ganti tipe datanya ke desimal. Oke, setelah ini pastikan panjangnya itu 255 semua ya. Ini udah panjangnya 255 di stringnya ya, di produk dan kategorinya. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sortnya kita klik semuanya. Maaf, maksud saya yang diklik itu adalah semua dari copy, dari ini yang depannya adalah copy of ya. Jadi yang kita klik adalah copy of product, copy of air price, copy of M price, kemudian copy of kategori. Jangan lupa di klik ini, remove rows with duplicate sort values. Kemudian kita klik OK aja. Kemudian di script komponen kita di input dan output. Saya ini fungsinya buat nambahin ID. Soalnya di Excel-nya belum ada ID-nya, jadi kita tambahin manual. Ya, di sini kita add column, kita beri nama ID. Oke, setelah itu di script-nya kita edit script. Ya, jadi kalau pas kita klik edit script akan muncul laman seperti ini. Kita akan ngetik kodenya di
public override void input 0 underscore process input row dengan ya kita pertama-tama buat ininya dulu, buat variabelnya int i sama dengan 1. Kemudian di sini kita klik kita blok, kemudian kita hapus, kemudian kita ketik row.id sama dengan 1. Kemudian di bawahnya i tambah sama dengan 1. Ini code-nya itu fungsinya supaya di kolom ID tadi kalau misalkan ada data itu di ID-nya itu tuh bertambah 1 gitu. Jadi data pertama ID-nya 1, data kedua ID-nya 2 ditambah 1 kan 1 tambah 1 2, kemudian selanjutnya 3 4 5. Setelah kita ketik source code-nya, kemudian di save, Ctrl S, kemudian kita close aja. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita ke sort yang kedua. Di sini kita klik copy of product, copy of air price, copy of M price, copy of kategori dan ID. Maaf salah, harusnya ini ID-nya di atas ya. Sebentar. Yaitu ID-nya di atas. Kemudian copy of product, copy of air price, copy of M price, dan copy of kategori. Ini jangan lupa diklik remove rows with duplicate sort values. Kemudian selanjutnya kita ke OLEDB destination. Di OLEDB destination kita pastikan OLEDB connection manager-nya udah benar. Ini udah benar ya di PC saya. Kemudian di server bus.uts_vending_machine. Selanjutnya di name of the table or the view kita pilih dbo.dim product. Itu tabel yang kita buat pertama kali di SQL. Kemudian mappingnya kita sesuaikan lagi. Jadi di product destination column-nya itu kan ada product ID di database SQL-nya. Kita cocokin. Tadi kita udah buat kolom ID, maka kita cocokin ke ID. Di product ID jadi sama dengan ID. Kemudian destination column product kita pilih copy of product, kemudian air price kita pilih air price, copy of air price, kemudian yang bawah juga sama, ini copy of M price, lalu copy of kategori. Kalau udah dipastikan semuanya udah benar, kita oke aja, kemudian klik start. Di sini kita pastiin setiap ini udah centang warna hijau, jadi ini masih loading. Kita tunggu sampai semuanya memiliki centang warna hijau. Ya, kalau misalkan udah kayak gini di Excel source-nya centang hijau, data conversion, sort, dan lainnya udah memiliki centang warna hijau, itu artinya data kita udah masuk ke SQL ya, udah masuk ke database. Untuk ngetesnya kita select bintang from
dim product itu nama tabel kita, kemudian kita execute. Ya, jadi di sini udah masuk ya datanya. Mungkin segitu saja implementasi Visual Studio dan SQL-nya. Terima kasih.